Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Trimovie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Singham yang kedua. Film ini dirilis pada tahun 2014 yang dibintangi oleh Ajay Devgan dan juga disutradarai oleh Rohit Sethi. Tanpa lama-lama, mari kita sikat alur cerita filmnya. Selamat menonton. Film dimulai seorang polisi yang bernama Salunke. Ia dimarahi karena sering kehilangan topinya, sehingga komandannya mengatakan bahwa Salunke sudah mempermalukan departemen. Salunke yang sedih, ia pun menceritakan kepada Singham atas perilaku komandannya. Ia juga menceritakan kalau topinya diambil sama geng motor waktu ia bertugas. Malam hari, Salunke sengaja agar topinya diambil lagi sama geng motor tersebut. Akan tetapi, Singham dan teman-temannya sudah menunggu untuk menangkap mereka. Setelah geng motor berhasil ditangkap oleh seorang anggota polisi bernama Daya, Daya meminta identitas mereka masing-masing. Ketua geng motor tersebut ingin membereskan masalahnya dengan menyuap Singham. Singham yang mendengarnya justru ia malah memberikan sebuah gehu hanut kepada ketua geng motor itu dengan menghajarnya. Singham yang kesal, ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengambil dan ia hanya akan memberi. Daya akan menangkap mereka, namun Singham melarangnya karena sebuah catatan kriminal bisa merusak hidup mereka. Di sini Singham memperingati geng motor agar tidak melakukan keributan lagi. Singham pun membiarkan mereka pergi karena negara membutuhkan mereka, bukan penjara. Scene beralih kepada seseorang yang bernama Guruji sebagai ketua partai Bhartiya. Ia mengatakan jika ia berhasil memenangkan pemilu kali ini akan memberantas penggelapan uang. Guruji memperkenalkan kandidat kedua yang bernama Kishore Kamat bekerja untuk kesejahteraan. Kemudian kandidat ketiga yang bernama Sunil Prabhat, mantan perwira angkatan darat. Jika Guruji berhasil menjadi Perdana Menteri, ia akan memberikan kesejahteraan untuk negaranya. Tapi agenda utama Guruji adalah tentang pemberantasan penggelapan uang. Penggelapan uang ini banyak dilakukan oleh partai politik untuk membeli hak suara dalam pemilu untuk mendapatkan kekuasaan. Mendengar itu, Singham memberi hormat kepada Guruji sehingga Guruji tersenyum melihatnya. Setelah itu Adhikari memberitahu Guruji karena menurut laporan Aibi hidupnya dalam bahaya. Namun mendengar hal itu Guruji malah biasa-biasa saja karena ia tahu semua politikus dalam keadaan tidak aman. Beralih kepada seorang pria yang bernama Baba. Ia sedang melakukan ritual bersama pengikutnya. Wanita bernama Jenny, ia meminta petunjuk dari Baba agar hidupnya bahagia. Baba pun menyempatkan kesempatan ini dengan perkataan kepada pengikutnya untuk memberikan harta mereka dengan diiming-imingi hidupnya akan bahagia. Rao pun takjub kepada Baba seakan-akan Baba sudah mencuri uang nasabahnya sendiri. Baba dan Rao yang sedang asik-asik mengobrol. Tiba-tiba ia kedatangan tamu spesial. Baula telah melaporkan Baba ke polisi karena telah ditipu oleh Baba. Baula mengatakan kepada polisi bahwa Baba telah memberikan sumbangan kepada partai Prakasrad, sehingga uang itu bisa digunakan saat pemilu untuk kembali hak suara. Mendengar hal itu Baba pun marah dan langsung membunuh Baula tanpa ampun. Beralih kepada Singham yang sedang mengobrol dengan seorang yang bernama Haji Duloh. Tak lama itu Kishore datang. Ia memberitahu bahwa ayah dan ibunya selalu menanyakan Singham untuk membicarakan pernikahan dengan adiknya yang bernama Afni. Singham mengajak Afni makan bersama untuk membicarakan pernikahannya. Namun Afni tidak mau menikah terlebih dahulu karena ia ingin fokus terhadap bisnis salonnya. Begitu juga dengan Singham, ia masih belum tertarik untuk segera menikah. Afni akan memberitahu ayah dan ibunya bahwa ia telah menolak Singham karena Singham perwira yang korup. Singham kesal mendengar hal itu. Ia langsung meminta tagihan makan dan akan pergi. Singham memberitahu kepada temannya bahwa Afni tidak tertarik untuk menikah. Mahesh meminta izin kepada Singham. Besok ia akan mengantarkan istrinya kembali ke desa. Singham pun mengizinkannya. Mendengar hal itu Mahesh sangat senang. Lalu ia memberitahu kepada istrinya kalau Singham mengizinkannya. Beralih kepada Afni, ia sedang mengelus-ngelus rambut pelanggannya yang sangat gurih. Karyawan Afni menyuruh geng motor untuk pindah karena mengganggu pelanggannya yang akan masuk. Namun ketua geng motor tidak mau pindah. Ia malah menyuruh Afni memindahkan salonnya. Sangat-sangat tegablega kenyos eta geng. Afni kesal, ia langsung menelpon Singham untuk melaporkan geng motor tersebut. Tak lama Singham pun datang. Singham yang kesal, ia langsung membawa mereka ke kantor polisi. Ketua geng motor ketakutan hingga ia mengatakan kepada ayahnya
bahwa malam ini ia akan dipenjara. Sang ayah pun langsung meminta menyelesaikan masalah ini dengan menyuap. Mendengar hal itu lagi-lagi Singham langsung memberi geohanet kepada ayah geng motor. Setelah itu ayah ketua geng motor menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Afni atas perbuatan yang sudah mengganggunya. Afni menanyakan kenapa Singham melepaskan geng motor tersebut. Singham menjawab, jika ia memasukkan mereka ke penjara, maka mereka tidak akan takut pada siapapun lagi. Setelah itu Afni mengajak Singham untuk minum kopi, namun Singham mendapatkan telepon dari temannya. Beralih kepada Mahes, ia sangat panik karena membawa mobil ambulan yang berisi uang jutaan rupiah. Namun di tengah jalan ia ditabrak oleh mobil truk hingga mobilnya jatuh ke dalam air. Dan ternyata si Bobby licinlah yang sudah menabrak Mahes. Pagi hari Usha dan ibunya Mahes melaporkan bahwa sudah 2 hari Mahes tidak ada jejak. Terakhir kali Usha menelepon Mahes di Beograd, namun setelah akan menelepon lagi tidak tersambung. Lalu Singham menyuruh Daya pergi ke Beograd. Dan benar saja Daya menemukan motor Mahes di sana. Daya juga mendapatkan sebuah informasi bahwa 2 hari yang lalu ditemukan jasad tak dikenal. Namun saat Daya memeriksanya, itu bukan Mahes. Daya menyuruh Singham datang langsung ke Beograd karena kasus ini sangatlah serius. Sesampainya di sana, Daya memperkenalkan Singham kepada Inspektur Prakas Patil dari kantor polisi Beograd. Prakas menjelaskan bahwa sudah 2 malam ada yang berlayar di daerah sini untuk mencoba mencari sesuatu. Ketika salah satu penduduk setempat mencoba menghentikan mereka, namun ia malah ditembak. Lalu seseorang melaporkan kepada Singham, ia menemukan ambulan di dalam air. Singham yang mendengarnya, ia menyuruh untuk mengangkat ambulan tersebut. Setelah ambulan berhasil diangkat, ternyata di dalam ambulan tersebut ada jasad Mahes. Dan lebih parahnya lagi, di dalam ambulan itu terdapat uang banyak. Tak lama Mera Sori datang. Ia dikenal sebagai wartawan yang suka memfitnah orang. Mera langsung menyiarkan kejadian ini. Ia mengatakan bahwa ambulan tersebut milik Pikasdam. Sementara Pikasdam adalah orang kepercayaan Baba. Mira juga mengatakan kalau di dalam ambulan tersebut ada jasad Mahes bersama uang jutaan rupiah. Usha yang melihat Mahes sudah tak menghembuskan napas lagi. Ia tak berdaya untuk menerima kenyataan ini. Daya dan Padnis membawa mereka. Namun wartawan menemuinya untuk menanyakan tentang kejadian yang sebenarnya. Singham kesal mendengar atas tuduhan wartawan bahwa Mahes adalah seorang pencuri. Sementara Mera mengira Singham sedang menutup-nutupi karena petugasnya tertangkap dengan uang jutaan rupiah. Singham yang udah maha kesal, ini malah dibuat kesal ku si Mera. Jadi ujung-ujungnya mah sakit mah si Mera dicarekan. Singham marah kepada Mera untuk tidak memberi keputusan seperti pengadilan tinggi atau hakim pengadilan. Esok hari Daya melaporkan orang kepercayaan Baba, mengklaim ambulan tersebut dicuri seminggu yang lalu. Dan mereka juga telah mengajukan keluhan di kantor polisi Ajad Nagar. Lalu Singham pergi ke tol Satara untuk melihat ambulan tersebut di kamera CCTV. Daya pun mengenali pengemudi ambulan itu. Ia menemukan mayatnya di samping motor Mahes. Seseorang juga mengatakan bahwa ambulan tersebut selalu melewati rute itu 12 kali dalam 3 bulan. Singham yang mendengarnya, ia meminta Daya untuk mencari kemana tujuan ambulan tersebut. Daya pun melaporkan bahwa ambulan tersebut selalu melintas tol Wadahapur dan tidak melintas tol Shahpur. Setelah Singham mendapatkan laporan dari Daya, akhirnya ia mengetahui di mana letak misteri uang 100 juta rupiah. Pagi hari Ibu Mahes menceritakan tentang Mahes yang ingin menjadi polisi jujur dan baik seperti Singham. Singham yang mendengarnya, ia berjanji akan membuat orang yang telah melakukan ini kepada Mahes menderita. Singham langsung pergi ke tempat Baba yang sedang melakukan persembahan. Singham menanyakan kenapa ambulan orang kepercayaan Baba selalu melintas di tol Satara. Baba sudah terpojok oleh pertanyaan Singham. Namun Rao datang bersama anak buahnya. Rao mengatakan kepada Singham kalau seorang petugasnya ditangkap dengan uang. Singham yang mendengar tuduhan dari Rao, ia bersumpah jika benar Mahes pencuri maka ia akan melepaskan seragamnya. Baba yang melihat Singham marah, ia langsung mengeluarkan dalil. Begitu juga dengan Singham, ia pun mengeluarkan undang-undang pasal 4, 7 tahun di penjara karena menggelapkan uang. Setelah Singham pergi, Rao kesal, dulu Guruji, sekarang Singham yang akan menghancurkan mereka. Esok harinya Singham mengawal Guruji pergi ke suatu tempat.
Guruji akan memberikan tekanan di pusat untuk kasus Mahes, namun tidak mengganggu penyelidikan Singham. Singham mengatakan kalau Baba dan Rao ada di balik pembunuhan Mahes, namun saat mereka sedang mengobrol ini yang terjadi. Guruji mempertaruhkan nyawanya untuk Singham. Karena Singham kalah jumlah dari penjahat tersebut, kematian Guruji pun tersebar kemana-mana. Para media menyalahkan kecerobohan Singham dalam mengawal Guruji. Dengan kejadian tersebut, Singham memberikan surat pengunduran diri kepada atasannya, sehingga atasannya heran. Singham sangat tertekan dengan keadaan ini, sehingga Kishore menyemangati Singham. Malam hari banyak orang yang menghadiri acara kematiannya Guruji. Singham sangat sedih atas kematiannya Guruji, ia sangat begitu tertekan. Lalu Singham menelpon ayahnya kalau dirinya akan kembali pulang ke Sipgan. Ayah Singham juga memberitahu kalau Avni akan pulang dan ia menyuruh membawanya. Singham dan Avni sudah siap untuk berangkat, namun ada wartawan yang mengganggunya, sehingga membuat Avni marah dan menyeret wartawan tersebut. Singham mencoba menenangkan Avni, namun Avni sangat marah karena ulah wartawan tersebut. Singham dan Avni saat sedang makan, mereka melihat berita Avni yang menghajar wartawan. Pompi sebagai anak buah Avni, ia memberitahu kalau video Avni sudah ditonton sebanyak 100.000 orang lebih. Melihat itu, Avni sangat bahagia karena ia pasti sudah terkenal. Saking terkenalnya, si penjual malah meminta bayaran selfie saat Avni akan membayarnya. Sesampainya Singham dan Avni, keluarga mereka sudah menunggu kedatangannya. Singham yang baru sampai, ia mengatakan kepada ayahnya akan pergi ke Padahapur. Sesampainya di Padahapur, Singham mengawasi tempat yang ia datangi. Sementara Daya melihat Atlap yang sedang ada di Padahapur bersama temannya. Pagi hari, Avni dan Singham baru saja pulang dari kuil. Namun ada wanita yang menemuinya bernama Menka. Menka langsung mengajak Singham ke rumahnya, sementara rumah Menka berada di Padahapur. Avni mengira selama ini Singham suka ke Padahapur untuk pergi ke rumah Menka. Avni pun kesal sehingga ia mengikuti Singham menggunakan Pajero Tapde. Sesampainya di rumah Menka, Singham menyuruh Menka duluan karena Singham akan pergi ke suatu tempat. Namun Asis sudah menunggu Menka. Ia ingin membicarakan sesuatu kepada Menka. Asis mengatakan bahwa orang tuanya sudah menetapkan pernikahan Asis bersama Saila. Sementara Avni mengira bahwa Menka sedang berbicara dengan Singham. Pagi harinya Avni melaporkan bahwa Singham telah jalan bersama cewek lain. Avni membawa mereka untuk menunjukkan tentang Singham yang suka pergi ke Padahapur. Avni membawa mereka ke rumah Menka. Sementara Menka sudah menyembunyikan Asis. Avni berniat menciduk Singham dan memberitahu kepada keluarganya tentang kelakuan Singham. Singham pun datang, ia melihat Avni sedang mengatakan cintanya pada Singham. Tak lama Avni membuka tirai itu dan ia terkejut, ternyata itu bukan Singham melainkan Asis. Avni tertangkap basah oleh Singham hingga ia begitu malu terhadap Singham. Singkat cerita, Singham sedang berdoa di kuil dan ia ditemani oleh Avni. Avni mengangkat telepon Singham dan ternyata Daya yang akan melaporkan sesuatu kepada Singham. Daya menyuruh Avni mengatakan kepada Singham kalau Atlap sudah tiba di pabrik Padahapur. Avni pun memberitahu Singham bahwa Daya menelepon dan ia mengatakan Atlap sudah tiba di pabrik Padahapur. Singham yang mendengarnya mengatakan kepada Avni tidak memberitahunya saat ia sedang berdoa. Begitu juga dengan Avni, ia menanyakan karena Singham telah menyembunyikan sesuatu darinya. Karena Avni menahan Singham pergi, Singham pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di hari yang lalu Adhikari mengatakan bahwa Baba dan Rao mereka ada di balik kematian Guruji. Dan Singham dikirim ke Sipkad dalam misi penyamaran
menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti untuk melawan Baba dan Rao. Singham mengatakan kepada Avni kalau ia dikirim ke Sipgat untuk menangkap pembunuh Guruji dan Mahes. Beralih kepada Altaf, ia sedang mengurus uang bersama anak buahnya. Altaf menyuruh anak buahnya mengantarkan uang, namun Singham datang dan ini yang terjadi. Singham sangat marah terhadap Altaf. Ia mengatakan bahwa ia dikirim ke sini untuk mencari bukti. Dan sekarang masa depan Rao dan Baba ada di tangan Singham. Kejadian itu pun telah disiarkan oleh Mera. Ia mengatakan kalau uang tersebut belum diketahui pemiliknya. Dan pengunduran Bajiro Singham ternyata rencana yang dirancang oleh komisaris polisi Mumbai. Rao menemui Adhikari. Ia marah-marah dan sangat kecewa karena Adhikari tidak berpihak kepada Rao. Adhikari mengatakan bahwa Rao dan Baba telah melakukan kesalahan besar dengan membunuh Guruji. Adhikari menyuruh Baba dan Rao bersiap-siap masuk penjara. Namun Rao pergi dengan kekecewaan. Lalu Rao menemui Baba. Ia ketakutan karena Singham akan ke Mumbai dengan membawa Altaf. Baba yang mendengarnya, ia selalu tenang dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Baba sangat marah. Ia berjanji karena kelakuan Singham sekarang jalan-jalan akan dikotori dengan mayat. Pagi hari Singham bersama temannya pergi membawa Altaf ke Mumbai. Namun di tengah perjalanan mereka kedatangan penjahat. Karena kejadian kemarin Altaf tertembak dan ia sekarang dalam keadaan koma. Adhikari menginginkan Altaf untuk segera sadar karena ia tidak mau usahanya menjadi sia-sia. Beralih kepada seseorang yang melaporkan bahwa kandidat terbaru Guruji telah mengambil simpati massa. Rao yang mendengarnya menyuruh anak buahnya untuk menyerang kandidat baru tersebut. Esok harinya kandidat itu ketakutan karena anaknya yang tidak ada di sekolah. Saat mereka membuka pintu, mereka menemukan baju anaknya yang berlumuran darah. Pada akhirnya mereka pun menemukan anaknya yang menangis karena ketakutan. Lalu ayah tersebut mendapatkan telepon dari seseorang. Orang yang menelponnya menyuruh dirinya untuk mundur dari pemilu. Malam hari saat mereka sedang makan, namun ada seseorang yang menembak kacanya. Hingga siang hari mobil kandidat tersebut ditabrak hingga hancur lebur. Lagi-lagi seseorang menelpon mengatakan untuk mundur dari pemilu yang akan datang. Beralih kepada anak motor yang akan nongkrong di dekat salonnya Avni. Namun ketua geng motor itu bingung karena melihat rolling toko Avni terbuka sebagian. Dan ternyata Avni sedang diancam oleh anak buahnya Rao hingga ia menangis karena ketakutan. Tak lama si ketua geng motor bersama temannya membuka rolling tersebut. Ketua geng tersebut menyuruh temannya untuk menghajar para penjahat tersebut. Dan untungnya Singham datang tepat waktu dan ini yang terjadi. Avni yang sangat ketakutan, ia langsung memeluk Singham dan meneteskan air matanya. Keesokan harinya Rao sedang pidato untuk acara pemilu yang akan datang. Lalu Avni datang dan ia menghajar Rao karena Rao sudah menyerang keluarganya.
Rao meminta Singham menangkap Apni atas perbuatannya yang sudah mempermalukan Rao di depan publik. Namun Singham menolaknya. Karena menurut hukum, petugas wanita lah yang bisa menangkap wanita. Petugas wanita pun datang, lalu ia membawa Apni dan ibunya pergi. Singham mengatakan kepada Rao, jika Atlap sudah sadar, ia tidak perlu otak lagi. Ia hanya membutuhkan otot untuk mempermalukan Rao. Namun Rao mengatakan ia sama sekali tidak takut dengan ancaman Singham. Malam hari, Daya memberitahu Singham bahwa istri Mahesh harus mengosongkan rumahnya. Singham pun langsung ke rumah Usha. Di sana ibu Mahesh mengatakan bahwa semua orang mengira Mahesh adalah pencuri. Begitu juga dengan Usha, ia bersikap tegar di hadapan Singham karena ia akan mengosongkan rumahnya. Sementara Singham ia tidak bisa berbuat apa-apa melihat Usha yang begitu sangat sedih. Lalu Singham menyuruh Daya untuk membawa Usha dan ibu Mahesh ke rumahnya di Sipgat. Tak lama itu Padnis datang. Ia melaporkan bahwa anak buah Rao mencoba menyuap penduduk untuk membeli hak suara. Singham langsung ke tempat tersebut dan temannya mengatakan masing-masing dari mereka menerima 5.000 rupiah. Singham pun memukul mereka dan mengatakan kenapa mereka menjual suaramu untuk uang. Tak lama seorang ibu datang membela anaknya. Ia mengakui anaknya mengambil uang tersebut. Ia juga mengkhawatirkan tentang bagaimana caranya mereka bisa hidup untuk selanjutnya. Nya gawe atuh ce ngurus tunjung sia. Seorang ibu tersebut kecewa terhadap Singham karena telah memukul anaknya, tapi tidak memukul orang yang memberi uang itu. Singham hanya bisa diam mendengarkan omongan dari orang tersebut. Daya memberitahu ia mendapatkan kabar dari rumah sakit kalau Atlap sudah sadar. Singham langsung menemui Altap dan mengatakan baru pertama kalinya seorang penjahat dilindungi polisi. Lalu Altap menceritakan tentang ambulan yang membawa uang puluhan juta rupiah. Di hari itu Altap membawa ambulan tersebut, namun tiba-tiba ambulan itu mogok. Tak lama itu Mahesh datang. Mahesh membantu untuk membenarkan mobilnya yang mogok. Karena Mahesh curiga dengan kedua orang tersebut, Mahesh memeriksa apa yang ada di balik kain putih itu. Dan ternyata itu bukan pasien melainkan uang puluhan juta rupiah. Sementara Altap panik, ia mencoba menembak Mahesh, namun Mahesh berhasil kabur membawa ambulan itu. Lalu Altap menelpon anak buahnya memberitahu tentang kejadian itu. Dan benar saja Mahesh yang panik membawa ambulan tersebut. Tiba-tiba ia ditabrak hingga tewas. Altap juga mengatakan kalau Baba dan Rao lah yang telah membunuh Guruji. Keesokan harinya Singham langsung mendatangi Baba bersama teman-temannya. Singham mengatakan bahwa Altap telah menceritakan semuanya dan Baba lah yang telah membunuh Mahesh dan juga Guruji. Namun Baba malah mengalihkan pembicaraan dan mencoba membodohi Singham. Tapi tetap saja Baba mendapatkan sebuah gehu hanet dari Singham. Para pengikut yang melihat Baba diberi gehu hanet, mereka pun berontak sehingga kerusuhan terjadi. Singgelut, singgelut. Dan Singham langsung menyeret Baba, sementara kerusuhan semakin parah. Para pengikut Baba menghancurkan semua mobil polisi dan membakarnya. Di sisi lain Chungwur Rao tersenyum karena situasi semakin memanas atas nama agama. Dan benar saja kerusuhan di kota Mumbai semakin memanas karena pengalihan politik. Beralih kepada Singham, ia membawa Baba ke sebuah gedung. Sementara Baba memberikan kode kepada anak buahnya, seakan-akan ia sedang merencanakan sesuatu. Sedangkan Daya membawa Altap yang akan memberi kesaksian untuk melawan Baba. Namun ledakan terjadi di tengah-tengah kerumunan yang sudah Baba rencanakan dari awal. Di saat semua orang sedang panik karena takut, disitulah kesempatan anak buah Baba membunuh Altap. Daya menggelengkan kepalanya kepada Singham, seakan-akan ia memberitahu kalau Altap sudah meninggal. Beralih kepada Adhikari yang mendapatkan tekanan dari pusat bahwa orang-orang menyalahkan polisi dan Adhikari harus segera melepaskan Baba karena pemilu sudah dekat. Orang pusat itu menyuruh Adhikari untuk segera memutasi komisiaris dan juga mengusulkan departemen untuk segera melakukan penyelidikan terhadap Singham. Pagi hari sebuah berita menyiarkan kalau Baba dibebaskan karena kurangnya bukti. Dan menyiarkan bahwa Singham dan komisiaris polisi mendapatkan masalah besar. Lalu Adhikari menemui Singham.
ia memberitahu bahwa dirinya mendapatkan tekanan dari pusat. Singham mengatakan tekanan jenis politik apa yang menghentikan mereka melakukan tugasnya. Singham pun marah terhadap Adhikari yang sudah menakut-nakutinya. Sehingga ia membuka seragamnya dan mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang bebas berkehendak. Adhikari meminta bantuan kepada Rattore untuk berbicara dengan Singham. Namun Rattore malah membuka seragamnya. Begitu juga dengan temannya Singham, mereka semua membuka seragamnya. Singham pun pergi bersama temannya. Sementara Mera yang melihat Singham, ia sangat ketakutan. Lalu Singham memberitahu semua polisi Mumbai untuk berkumpul dan membuka seragam mereka. Sepertinya Singham akan mengadakan perang besar hingga ia mengumpulkan semua petugas polisi. Di sisi lain, Baba dan Rao sudah mengumpulkan semua anak buahnya untuk menyambut kedatangan Singham. Sangat menakjubkan. Singham membawa pasukan putih untuk menyerang Baba dan Rao, dan inilah yang terjadi. Singham menembak pantatnya Baba hingga membuat Baba kesakitan. Begitu juga dengan Rao, ia ditembak oleh Singham sama seperti Baba. Karena Rao yang tidak mau mati, ia pun mendukung Singham dan siap beraksi untuk melawan Baba. Sementara Mera secara sembunyi-sembunyi menyiarkan kejadian tersebut hingga banyak ditonton orang. Rao pun membongkar semua kejahatan Baba yang telah selama ini Baba lakukan. Begitu juga dengan Baba, ia juga membongkar semua kejahatan Rao. Singham yang mendengarnya akan menembak mereka, namun Mera datang dan melarang untuk tidak membunuh mereka. Mera mengatakan tidak ada gunanya membunuh mereka, bahkan setelah mereka mati pun tidak ada gunanya. Pada akhirnya Baba dan Rao dibawa untuk dijebloskan ke penjara. Di sisi lain, para tertua sedang mengadakan rapat untuk mengatasi perilaku polisi Mumbai yang melanggar perintah. Mereka sepakat bahwa polisi Mumbai tidak akan mendapatkan hukuman karena warga Mumbai mendukung mereka. Pagi hari, Mera menyiarkan bahwa Partai Bhartiya memenangkan pemilu secara historis. Adhikari pun tersenyum bahagia dan bangga dengan kemenangan Partai Bhartiya. Beralih kepada temannya Singham yang akan membawa Baba dan Rao ke suatu tempat. Di tengah jalan mereka berhenti karena akan melakukan sesuatu terhadap Baba dan Rao, dan ini yang terjadi. Singham membunuh Baba dan Rao. Sementara ia membuat laporan palsu dengan mengatakan bahwa mobilnya mogok. Tak lama mobil tangki air menabrak mereka dengan alasan remblong. Keluarga Mahesh yang melihatnya, mereka pun merasa lega atas kematian Baba dan Rao. Mera takjub kepada Singham yang tidak pernah berubah cara gaya bekerjanya. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film Singham yang kedua. Terima kasih yang menyempatkan waktunya. Kami admin undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.